Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, langsung saja ya, nggak usah banyak mukadimah. Kita melanjutkan pembahasan sebelumnya masih seputar niat puasa. Wahtaroza bishtirati tabiiti fil fardi anin nafli fatasihu fihi walau muaqqatan an-niyatu qabla zawali lil khabari as-sahihi. Jadi, di sini musonef itu memberikan syarat ya, bahwa ketika seseorang mau melaksanakan puasa fardu, dia itu harus tabyitun niat atau melaksanakan niat itu pada malam hari. Namun ketika seseorang itu mau melaksanakan puasa sunnah, itu tidak perlu untuk tabyitun niat, gitu. Sehingga niat tersebut itu tetap sah kalau misalkan orang itu menjalankan puasa dulu baru niat. Intinya niat tersebut dilakukan sebelum terjadinya, tergelincirnya matahari. Jadi misalkan orang itu setelah sholat subuh atau ketika adzan subuh, berarti ketika masuk waktu fajar ya, dia itu tidak kemasukan apa-apa, tidak makan, tidak minum, tidak rokok ya, intinya aktivitas-aktivitas yang membatalkan puasa itu semuanya ditinggalkan. Dia itu kepengen, puasa, maka pada saat itu juga dia boleh untuk niat berpuasa. Intinya nggak sampai waktu tergelincirnya matahari. Dan itu berdasarkan, hadis shahih ya. Wa bi ta'yini fihi an nafla aidon fayasihu walau muaqqatan bi niyatin muttaqatin kama iktamadahu ghairu wahidin. Begitu juga di sini musonef itu memberikan syarat untuk mentakyin kalau puasanya itu adalah puasa sunnah ya. Kalau puasa wajib, misalkan puasa Ramadan itu nggak perlu ditakyin. Tapi kalau puasa sunnah itu perlu ditakyin. Namun keterangannya di sini, kalau seandainya seseorang itu melaksanakan puasa sewaktu-waktu namun dengan niat yang mutlak alias tidak ditakyid, maka puasanya ya tetap sah dan itu sebagaimana yang diyakini oleh, ulama yang tidak satu. Tidak hanya satu ulama yang meyakini itu, tapi banyak ya. Nah, namun di sini ada kasus dan ini yang menarik. Naam, bahasa fil majmu'i ishtirata ta'yini fi rawatibi ka Arafata wa ma ma'aha. Oke lah, oke, mungkin penjelasannya seperti itu. Namun, Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'nya, beliau itu membahas bahwa ketika seseorang itu melaksanakan, puasa rawatib, yaitu seperti puasa Arafah dan sejenisnya, seseorang tersebut disyaratkan untuk mentakyin niat puasa tadi. Jadi, kalau puasa Arafah ya perlu ditakyin, tidak bisa puasanya itu dengan niat secara mutlak, itu nggak bisa. Fala yahsulu ghairuha ma'aha wa innawa bal muqtadal qiyasi kama qala al-Asnawi anna niyyatahuma mubtilatun kama law nawa ad-duhra wa sunnatahu aw sunnatad duhri wa sunnatal asri. Sehingga ketika seseorang itu misalkan niat puasa Arafah ya, kemudian, eee, puasa Arafah tersebut digabung dengan puasa lain, misalkan digabung dengan puasa qada Ramadan, jadi misalkan dia itu punya utang puasa Ramadan ya, atau digabung dengan puasa sunnah lain, misalkan puasa Arafah digabung dengan puasa Senin Kemis, misalkan seperti itu ya. Itu kalau pendapat Imam Nawawi itu tidak sah, ya. Dan ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Asnawi bahwa niat keduanya itu batal. Ini menurut pendapat Imam Nawawi ya, tapi kalau saya baca di kitab fikih yang lain itu kebanyakan ulama memperbolehkan. Jadi misalkan besok itu hari Arafah. Jadi orang tersebut yang masih punya hutang puasa Ramadan, besok itu mau melaksanakan puasa Arafah sekaligus mengkodok puasa Ramadan satu hari. Itu boleh itu. Tapi khusus pendapatnya Imam Nawawi itu nggak boleh. Nah, kias beliau bagaimana? Di sini dikiaskan sebagaimana seseorang itu kalau dia niat sholat duhur plus sunat duhur. Misalkan digabung sunnah duhur qobliyah 4 rakaat digabung sama sholat duhur, itu tidak bisa. Begitu juga ketika seseorang itu niat untuk sholat sunnah duhur digabung sama sholat sunnah asar, itu nggak bisa. Ya. Itu untuk masalah niat. Nah, sekarang kita masuk ke masalah niat lagi. Fa aqallun niyati al-mujzi'ati nawaitu shauma ramadhana walau bidunil fardhi 'alal mu'tamadi kama shahhahahu fil majmu'i tab'an lil aksarina.
Untuk redaksi puasa minimalnya adalah redaksi nawaitu shauma Ramadan. Saya niat melaksanakan puasa Ramadan. Itu saja cukup. Meskipun tanpa menyebutkan fardhon lillahi ta'ala, tanpa menyebutkan kata fardhon ya, itu tetap sah dan itu menurut pendapat yang kuat, pendapat yang muktamad, dan itu sebagaimana yang dianggap sah oleh kitab Majmu' dan ini ikut kepada mayoritas ulama. Li'anna shauma ramadhana minal balighi la yaqa'u illa fardhan. Dikarenakan puasa Ramadan yang dilaksanakan oleh orang yang balik itu ya dihitung sebagai ibadah yang fardu gitu. Wa muqtada kalamir raudhati wal minhaji wujubuhu. Akan tetapi tuntutan di dalam kitab Ar-Raudhah sekta kitab Minhaj, mungkin Minhajul Abidin ya atau Minhajul Tholab ini wallahu a'lam. Saya belum ngecek. Itu wujubuhu, tetap wajib untuk menyebutkan redaksi fardhon. Ini mungkin penjelasannya seperti itu ya, kalau misalkan salah penjelasan tolong dikoreksi, itu. Kemudian, au bila godin kama qala asy-syaikhani. Begitu juga seseorang itu tidak perlu menyebutkan god besok. Biasanya kan kita menyebut nawaitu shauma godin. Ada kata-kata godinnya besoknya, itu nggak perlu kalau penjelasan di kitab ini ya. Dan itu sebagaimana yang dijelaskan oleh dua guru kami, yaitu Imam Nawawi serta Imam Rafi'i. Li'anna lafdzal goti ishtahara fi kalamihi fi tafsir ta'yini wa huwa fil haqiqati laisa min haddi tahyin. Dikarenakan lafadz besok itu masyhur di dalam pendapat para ulama, itu masuk dalam kategori tafsir dari takyin. Akan tetapi pada hakikatnya atau semestinya redaksi God itu bukan dalam kategori batasan takyin gitu. Fala yajibu at-ta'arudhu lahu bi khususihi bal yakfi dukhuluhu fi shaumi syahri al manwi li husuli ta'yini hina idin. Lakin qadiyatu kalami syaikhina kal muzajjadi wujubuhu. Sehingga seseorang ketika mau melaksanakan puasa besok harinya, itu dia tidak perlu untuk menunjukkan nawaitu shauma godin, tidak perlu menyebut redaksi besok ya. Karena memang kalau seseorang itu niat berarti ya niat itu untuk amal ibadah yang akan dilaksanakan. Yang akan dilaksanakan kan puasa satu hari ya, berarti puasa itu untuk besok ya, ya karena namanya puasa itu nggak mungkin ya dilakukan sama seperti niat, nggak seperti amal-amal yang lainnya, itu. Akan tetapi cukup bagi seseorang itu masuk pada sebuah bulan yang mana di situ bulannya dilaksanakan puasa. Karena adanya takyin pada saat itu. Jadi ketika seseorang sudah masuk bulan puasa ya berarti nggak perlu diniati saya besok niat berpuasa, nggak perlu ya karena itu sudah bulan puasa gitu. Akan tetapi penjelasan atau tuntutan kalam dari guru kami seperti Imam Al-Muzadzat itu tetap wajib menyebut redaksi besok. Ya. Nah, kemudian wa akmaluha ay an niyati nawaitu shauma godin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, untuk menghilangkan keraguan-keraguan ini perlu menyebut redaksi besok atau tidak, perlu menyebut redaksi fardhu lillahi ta'ala apa tidak, maka dijawab untuk redaksi puasa yang paling sempurna adalah nawaitu shauma godin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Gitu. Yang mana lafadz Ramadhani di sini dibaca jar akan tetapi diidhofahkan kepada lafadz setelahnya. Kemarin sudah kita bahas ya bahwa niat puasa yang paling benar menurut kaidah nahwu adalah Ramadhani hadhihi sanati. Lisihati niyati hina hidin ittifaqon. Dikarenakan sahnya niat pada saat itu secara muttafaq alaih. Kesepakatan ulama gitu. Wa bahasa al-Adra'iyyu annahu law kana alaihi mislul ada'i ka qadahi ramadhana qablahu lazimahu at-ta'arrudu lil ada'i au tahyinus sunnati. Nah, kemudian di sini Imam Al-Adra'i, ini bacanya Al-Adra'i atau apa ya, saya belum ngecek ya. Imam Al-Adra'i itu membahas bahwa ketika seseorang itu masih memiliki kewajiban puasa, misalkan untuk puasa qadha Ramadan di tahun sebelumnya, maka bagi orang tadi itu wajib untuk ta'arud alias menyebutkan
Apa tadi, yang pertama dia itu menyebutkan redaksi fardhonnya, kemudian dia juga menyebutkan redaksi, godan atau godin ya, itu harus disebutkan. Begitu juga orang tadi itu wajib untuk mentakyin sunnah kalau dia juga pengen menggabung puasa qodoknya tadi dengan puasa sunnah, itu ditakyin. Nah, itu untuk penjelasan di video ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah untuk pembahasan selanjutnya kita lanjutkan di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.